Perkenalkan kami dari kelas 8C25 dari cabang UBSI Cengkareng. Di sini saya akan perkenalkan diri saya, nama saya Murniota Funao. Shalom, perkenalkan nama saya Erlin Salviana dengan nomor induk mahasiswa 44221619. Shalom, perkenalkan nama saya Juwita Kristiani Humindru. Halo teman-teman, Shalom, perkenalkan nama saya Sarhulu. Shalom, perkenalkan nama saya Asnat Putu. Di sini saya akan membagikan pemahaman saya mengenai Trinitas. Trinitas itu adalah konsep bahwa Tuhan itu satu, tapi memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya bukan 3 Tuhan, tapi satu kesatuan yang memiliki peran yang berbeda. Pendapat saya tentang Trinitas itu adalah Trinitas itu konsep iman yang sangat cukup kompleks, tapi penting karena menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia sebagai pencipta, penyelamat, dan penolong. Walaupun sulit dipahami secara logika, tapi bisa diterima dalam iman. Nomor 3, tentang seberapa perlu menjelaskan Trinitas ini kepada orang lain. Apalagi kalau misalnya orang itu bukan yang seiman dengan kita. Perlu banget kita untuk menjelaskan kepada orang lain, tapi secukupnya saja. Dan dengan cara yang sederhana, tujuannya bukan untuk memaksakan, tetapi untuk saling memahami. Penjelasannya juga harus disesuaikan supaya tidak menimbulkan salah paham. Kali ini saya akan menjelaskan Trinitas menurut pendapat saya. Menurut saya, Trinitas adalah konsep yang menunjukkan bahwa Tuhan itu Esa, tetapi hadir dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Walaupun sulit dipahami secara logika manusia, tapi Trinitas membantu saya dalam melihat bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang berbeda, tetapi tetap satu kesatuan. Saya memahami Trinitas itu bukan sebagai 3 Tuhan, tetapi satu Tuhan dalam 3 pribadi yang memiliki peran berbeda. Sebagai contoh, Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai penyelamat, dan Roh Kudus sebagai penolong dan penguat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saya, Trinitas itu bukan hanya teori, tetapi juga pengalaman iman, karena saya bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam berbagai bentuk. Dan menurut saya, menjelaskan Trinitas kepada orang yang tidak seiman itu sebenarnya perlu banget. Tetapi, harus dengan cara yang bijak dan juga tidak memaksakan. Tujuannya, kita bukan untuk mengajak berdebat, tetapi untuk saling memahami. Kita juga harus menghargai perbedaan keyakinan dan menyampaikan dengan bahasa yang sederhana serta penuh kasih. Jadi, menurut saya adalah Trinitas itu bagaikan misteri iman yang menunjukkan Tuhan itu begitu luas kasih-Nya kepada kita sebagai manusia. Dan sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang percaya, menurut saya kita sangat perlu untuk memahami sekaligus menyampaikannya dengan sikap yang rendah hati. Sekian menurut saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang Trinitas itu apa. Trinitas itu adalah salah satu ajaran Kristen yang menyatakan bahwa Allah itu esa, hidup dan satu, tetapi hadir dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dalam bentuk satu, Allah itu satu. Walaupun sulit dipahami sepenuhnya di logika manusia, Trinitas itu menunjukkan bahwa Allah itu hidup, rasional, dan bekerja sebagai berbagai cara untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Pemahaman saya dalam tentang Trinitas itu adalah, yang pertama, Allah Bapa. Allah Bapa itu sebagai pencipta dan sumber segalanya, pencipta dunia, pencipta segalanya, pencipta manusia. Yang kedua, Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah yang datang ke dunia
untuk menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sebagai penolong dan penghibur yang menyertai manusia, tapi dalam wujud satu. Allah itu satu, bukan tiga. Yang ketiga, mengapa harus menjelaskan kepada orang yang sesama iman tentang Trinitas itu? Karena supaya mereka tidak salah paham kalau orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Ternyata itu cuma namanya doang, tiga Trinitas, tapi Bapa itu satu. Kita menyembah Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah kita yang esa, yang hidup. Yang kedua, untuk memperkenalkan Allah itu menurut iman Kristen kita itu dengan benar. Yang ketiga, sebagai bagian kesaksian iman. Demikian pendapat saya tentang Trinitas ini. Demikian. Di sini saya akan menanggapi tentang Trinitas, atau apa sih pemahaman saya tentang Trinitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa Trinitas adalah kata Latin yang sama dengan Tritunggal. Nah, di sini kenapa disebut Tritunggal? Menurut pemahaman Kristen, bahwa Tritunggal itu adalah tiga kepribadian yang menjadi satu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu telah menjadi satu hingga disebut Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita bukan sebagai Kristen bukan menyembah tiga Allah, karena sebagai pemahaman teman-teman saya yang berbeda agama, yang mungkin bukan Kristen, berpikir bahwa Kristen menyembah tiga Tuhan. Namun di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu bahwa tidak, Kristen tetap menyembah satu Tuhan, hanya dengan tiga, tapi bedanya tiga kepribadian. Nah, tiga kepribadian itu telah menjadi satu. Namun tiga kepribadian itu tetap kekal dan tidak bisa dipisahkan, karena itu adalah satu Tuhan, cuma kepribadiannya yang tiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, saya ingin menjelaskan kenapa sih Kristen menyembah manusia yang lahir dari perempuan. Nah, saya akan menjelaskan bahwa memang Tuhan datang ke dunia ini serupa seperti manusia, karena kita ini serupa seperti gambar dan rupa Allah. Maka Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia melalui darahnya sendiri. Makanya kenapa Tuhan telah disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Sekian dan terima kasih. Ini menurut saya tentang Trinitas. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Trinitas. Trinitas atau Tritunggal adalah doktrin fundamental Kristen yang menyatakan Allah Maha Esa, namun eksis dalam tiga pribadi yang berbeda namun setara dan juga satu dalam hakikat, yaitu Bapa, Putra atau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Konsep ini menekankan satu Allah dalam tiga pribadi yang berbeda peran, yaitu pencipta, penebus, dan juga penuntun. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Shalom.